Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 16 Februari 2022, berjudul Kebaikannya adalah Kekal. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 54 ayat 8. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan, penebusmu. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, kebaikannya adalah kekal, sebagai petunjuk bagi kita melihat kasih Allah yang tiada bandingnya, untuk supaya kita datang dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia Allah adalah sebagai berikut. Pertama, bukti kebaikannya adalah kekal, karena hanya Yesus yang dapat mengangkat jiwa seseorang di atas duka cita dan kebingungan setiap hari, ke dalam kerajaan damai. Dia rindu untuk menjabat tangan kita, supaya melihatnya dengan iman yang tulus, mengizinkannya untuk membimbing kita. Hatinya terbuka terhadap kesedihan, duka cita kita dengan kasih abadi dan dengan kebaikan yang penuh kasih yang selalu menyertai kita. Kita dapat menjaga hati kita tetap kepadanya dan merenung-renungkan kebaikannya yang penuh kasih sayang sepanjang hari. Dia akan mengangkat jiwa di atas duka cita dan kebingungan setiap hari ke dalam kerajaan damai. Kedua, bukti kebaikannya adalah kekal, karena seseorang hanya bisa melihat kebaikan dan rahmat-Nya dalam wujud pemeliharaannya melalui Roh Kudus, sehingga orang itu akan selalu rindu untuk memantulkan gambar kesucian, keindahan tabiat-Nya. Oleh iman, kita melihatnya sekarang di dunia ini. Dalam pengalaman kita sehari-hari, kita melihat kebaikan dan rahmat-Nya dalam wujud pemeliharaannya. Kita mengenalnya dalam tabiat anak-Nya. Roh Kudus membawa kebenaran tentang Allah dan Dia yang telah Dia utus dan membukanya kepada pengertian dan kepada hati. Orang yang suci hatinya melihat Allah dalam suatu hubungan yang baru dan penuh kasih sayang seperti penebus mereka. Dan sementara mereka melihat kesucian dan keindahan tabiatnya, mereka rindu untuk memantulkan gambarnya. Mereka melihatnya sebagai seorang bapa yang rindu memeluk seorang anak yang bertobat, dan hati mereka penuh dengan sukacita yang tak terkatakan dan penuh kemuliaan. Ketiga, bukti kebaikannya adalah kekal, bila mana seseorang tidak berkompromi dan senantiasa melakukan usaha-usaha yang adil dan jujur agar tidak salah menggambarkan kebaikan Allah kepada setiap orang yang dijumpainya. Kita tidak boleh salah menggambarkan apa yang kita akui kita percayai untuk mendapatkan kebaikan. Allah membenci penggambaran yang salah dan pemutarbalikan. Ia tidak akan bertoleransi terhadap orang yang berkata tetapi tidak melakukan. Pekerjaan yang paling baik dan paling mulia dikerjakan oleh usaha-usaha yang adil dan jujur. Keempat, bukti kebaikannya adalah kekal, bila mana seseorang telah memiliki dorongan dan melakukan belas kasihan dan kebaikan bagi nama Allah. Jika pikiran dipusatkan pada perkara-perkara surgawi, maka percakapan akan berlangsung dalam jalur yang sama. Hati akan dilimpahi oleh perenungan pengharapan Kristen, janji-janji agung dan berharga yang dicatat untuk menjadi dorongan bagi kita. Dan sukacita kita dalam memandang belas kasihan dan kebaikan Allah tidak boleh ditekan. Itu adalah sukacita yang tak seorang pun bisa mengambilnya dari kita. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.